Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Bagus Pratama dari Prodi Informatika. NPM saya 2308 10 10 10 1. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi bahasa Indonesia, UTS bahasa Indonesia. Materi pertama, sejarah serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dua, ragam bahasa berdasarkan konteks pemakaian. Tiga, keterampilan berbahasa. Empat, ejaan bahasa Indonesia. 5. Kesalahan bentukan kata. Sejarah serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media dan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dan lain-lain. Bahasa Indonesia juga mulai digunakan sebagai bahasa resmi di sekolah, universitas, maupun institusi resmi dari berbagai negara, misalnya Australia, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Kedudukan bahasa Indonesia ada tiga: bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan. Bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, serta alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, bahasa media, media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia dan menjadi bahasa utama di media, badan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dan institusi resmi dari berbagai negara. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakaiannya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Selain fungsi-fungsi di atas, bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan bangsaan yang bulat. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi tiga. Satu, ragam bahasa formal. Dua, ragam bahasa semi-formal. Tiga, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal ialah ragam bahasa yang tata bahasanya, ejaannya, dan kosakatanya diakui keberterimaannya di kalangan masyarakat luas dan dijadikan standar pemakaian bahasa yang benar. Bahasa formal juga digunakan dalam kegiatan resmi, seperti dalam kegiatan belajar mengajar, pemerintahan, politik, agama, pendidikan, kegiatan ilmiah, dan lain sebagainya. Ragam bahasa formal memiliki ciri-ciri seperti kalimat yang digunakan kalimat lengkap, nada bicara yang cenderung datar, dan biasanya digunakan dalam situasi resmi. Ragam bahasa semi-formal. Ragam bahasa semi-formal adalah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi.
Ragam bahasa nonformal adalah ragam bahasa yang tidak resmi dan tidak dilembagakan, serta ditandai dengan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah atau norma bahasa baku. Ragam bahasa nonformal biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bicara dengan teman atau keluarga. Keterampilan berbahasa. Ada 5. Membaca, menulis, berbicara, menyimak, memirsa. Keterampilan membaca. Ada 2. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring, membaca untuk orang lain sehingga harus memperhatikan artikulasi, intonasi, ekspresi, dan kecepatan. Contohnya, pidato, ceramah, khotbah, kampanye, dongeng, teatrikal. Membaca dalam hati, membaca untuk diri sendiri tanpa suara dan menekankan pada pemahaman isi tulisan. Contohnya, novel, komik, koran, iklan. Dan ada 2 jenis, ekstensif dan intensif. Ekstensif isi banyak, waktu sedikit, dan pemahaman sesuai kemampuan masing-masing pembaca, biasanya dangkal. Intensif isi dan waktu sebanding, biasanya pemahaman lebih dalam. Keterampilan menulis. Ada 3. 1. Muara dari keterampilan bahasa lainnya. 2. Sebagai sarana kesehatan mental. 3. Semakin banyak membaca, semakin baik isi tulisannya. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara membutuhkan 1. Kemampuan menyusun kalimat yang efektif dan efisien. 2. Kemampuan mengontrol ekspresi wajah dan bahasa tubuh. 3. Kemampuan memanfaatkan nada, intonasi, dan lafal. Keterampilan pendukung kemampuan berbicara. 1. Critical thinking, bisa jadi pengetahuan. 2. Pengelolaan emosi, yaitu karakter. 3. Belajar sepanjang hayat. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ada 7. Apa saja sih? Yaitu isolasi, identifikasi, integrasi, inspeksi, interpretasi, interpolasi, introspeksi. Isolasi adalah memisahkan stimulus. Identifikasi adalah memberikan identitas stimulus. Integrasi adalah menyatu padukan informasi sebelum dan sesudah. Inspeksi adalah membandingkan informasi sebelum dan sesudah. Interpretasi adalah mengevaluasi sumber kevalitan. Interpolasi adalah menyisipkan informasi yang masih kosong. Introspeksi adalah merefleksi dan menguji informasi baru. Keterampilan memirsa. Memirsa, menonton, memandang, menyaksikan, itu adalah memirsa. Kurikulum IB, International Baccalaureate, menyebut memirsa dengan istilah viewing skill, yaitu proses aktif memerhatikan dan memahami media visual seperti televisi, gambar iklan, film, diagram, simbol, video, foto, drama, patung, dan lukisan, dan lain-lain. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan dibagi menjadi 3, pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf kapital, yaitu ada 11. 1. Huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, termasuk kata penunjuk kekerabatan yang dipakai untuk menyapa atau mengacu. 3. Awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf pertama setiap kata nama agama, suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf pertama unsur nama gelar akademik, pangkat, sapaan, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 7. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8.
Huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa sejarah. 9. Huruf pertama, nama geografi. 10. Huruf pertama untuk kata ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. 11. Huruf pertama kata ulang sempurna dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, kecuali terdapat kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk jika tidak terletak di awal kalimat. Pemakaian huruf miring. 1. Menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. 2. Menegaskan huruf bagian kata atau bagian kata dalam kalimat. 3. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Pemakaian huruf tebal. Kedua, yang satu menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Menegaskan bagian karangan seperti judul buku, judul tulisan, bab, subbab. Penulisan kata. Penulisan kata ada 10. Kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, artikel, singkatan dan akronim, angkatan dan bilangan, kata ganti dan kata sanda. Penulisan kata dasar dituliskan sebagai satu kesatuan. 1. Kantor pajak penuh sesak. 2. Kemarin Dina pergi ke Mojokerto. 3. Robin sakit. Penulisan kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang contohnya ya, berjalan, gerejawi, sukuisme, adibusana, biokimia, dwiwarna, eka bahasa, antar kota, anti peluru. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan dirangkai dengan tanda hubung atau tanda strip ya. Yang contohnya non strip Indonesia, pro strip Barat, non strip ASEAN, anti strip PKI. Kata maha yang diikuti kata turunan nama Tuhan ditulis terpisah. Yang maha pengasih. Kata maha yang diikuti kata dasar nama Tuhan ditulis rangkai kecuali esa. Yang maha kuasa. Yang maha esa. Jadi ada spasinya ya. Penulisan kata bentuk ulang sempurna. Anak-anak, cumi-cumi, mencari-cari, tunggang-langgang, sayur-mayur, mondar-mandir, porak-poranda. Bentuk ulang unsur pertama, contohnya surat-surat kabar, rak-rak buku, kereta-kereta api cepat. Penulisan kata-kata gabungan. Kata majemuk termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contohnya model linear, panjang persegi panjang. 3. Cenderamata. 4. Kambing hitam. 5. Orang tua. Gabungan kata dengan awalan dan akhiran ditulis rangkai. Contohnya 1. Mempertanggungjawabkan. 2. Menyebarluaskan. 3. Menggarisbawahi. Gabungan kata yang ambigu ditulis dengan membutuhkan tanda hubung. Contohnya 1. Anak istri pejabat. Anak istri pejabat. Buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contohnya ngecap kali. 2. Radioaktif. 3. Wiraswasti. Penulisan kata-kata depan dan partikel. Di
dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia jalan-jalan ke pasar. Catatan, di plus kata tempat ditulis terpisah. Di plus selain kata tempat ditulis rangkai. Lah, kah, tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku ini. Contoh kedua, siapakah yang mengantar ibu? Pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Contoh pertama, apapun permasalahannya bisa dibicarakan. Malam pun tiba. Jadi ada spasinya ya. Per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh pertama, harga kain ini 50.000 per meter. Contoh kedua, kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi spasinya di per spasi 1. Penulisan kata, singkatan, dan akronim. Apa sih perbedaan singkatan dan akronim? Satu, singkatan. Dilafalkan masing-masing hurufnya ya. TNI, ITS, UPN, KTP. Akronim dilafalkan serangkai. Jadi bukan satu huruf ya. Jadi contohnya ABRI, UNER, Pramuka, Puskesmas. Next. Penulisan kata, angka, dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi ya di contohnya situ ya. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya ini ya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Jadi itu contohnya ya. Penulisan kata, angka, dan bilangan. Bilangan di awal kalimat yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Susunan kalimatnya diubah. Ini contohnya. Panitia mengundang 250 orang peserta. Contoh kedua, lemari itu menyimpan 25 naskah kuno. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah. Perusahaan itu mendapat laba 550 miliar rupiah. Lanjut, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. 0, cm, 4 hektar, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 5 kilogram, 10 liter, 1 jam, 20 menit, 5.000, 3,50 US dollar. Tuh, contoh. Lanjut, penulisan kata, angka, dan bilangannya. Angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, kamar. Contohnya, Jalan Anggur nomor 15, atau Jalan Tanah Abang 1, nomor 15.
Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. Lanjut, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, bab 10, pasal 5, halaman 252, surah Yasin ayat 9. Ini Markus. Saya nggak tahu bacanya gimana, tahu salah. Ini kita skip aja dulu ya. Mohon maaf. Lanjut, penulisan bilangan dengan huruf bilangan utuh. Contohnya 12, 30, 5000. Bilangan pecahan setengah atau seperdua atau 1/2. 1% atau sepersen. 1/mil. Penulisan bilangan tingkat. Contohnya abad 20. Abad ke-20. Nabat ke-20. Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Penulisan angka yang mendapat akhiran an. 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an. Jadi belakangnya ditambahi an ya. Lanjut, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan dan kwitansi. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Penulisan kata-kata ganti dan kata sandang. Ini perbedaannya. Kata ganti berawalan ku, berakhiran ku, kau, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti dan diikuti. Contohnya, contoh pertama, ku punya anjing kecil. Contoh kedua, bukunya tertinggal di sini. Contoh ketiga, kau baca saja bukuku. Kata sandal, si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, sang suami bekerja dengan giat. Lanjut, jangan percaya pada si kurcaci. Serahkan saja takdirmu pada sang Kholid. Di sang masih Kholid. Ini terpisah ya. Pura ini dibangun untuk memuja Sang Hyang Widi. Jadi Sang spasi Yang Widi. Terakhir ini ya. Kesalahan bentuk kata. Kesalahan pembentukan kata. Dalam kata, bentuk-bentuk awalan menduduki posisi awal kata. Awalan yang tinggi frekuensi pemakaiannya yaitu awalan meng, ber, pe, di, ke, ter, dan se. Di antara awalan itu, di samping ada yang memiliki bentuk yang tetap. Terdapat pula yang mengalami bentuk perubahan bunyi. Hal itu tidak menutup kemungkinan para pemakai bahasa Indonesia dalam melakukan kesalahan mengucapkan bentuk-bentuk tersebut. Kesalahan lainnya dapat terjadi dalam segi fungsi awalan itu, baik dalam segi gramatikalnya maupun semantisnya. Kesalahan-kesalahan dalam pemakaian awalan akan kita analisis pada bagian pertama modul. Kesalahan berbahasa dalam penggabungan imbuhan. Dalam peristiwa pembentukan kata, sering terjadi peristiwa penggabungan imbuhan, baik antara awalan dengan awalan ataupun antara awalan dengan akhiran. Hal yang pertama, misalnya, terjadi pada kata kekuatan, perdebatan, pemukulan. Dalam hal ini, awalan ke berakhiran an, awalan per berakhiran an,
dan awalan pe berakhiran an secara serempak membentuk ketiga kata bentukan di atas dengan menggunakan kata dasar kuat, bat, pukul. Karena kedua macam imbuhan itu masing-masing tidak berdiri sendiri, maka makna yang dikandungnya pun merupakan satu kesatuan. Lain halnya dengan awalan me berakhiran kan, awalan per berakhiran kan, awalan memper berakhiran kan. Misalnya pada kata, contohnya ya, menggunakan, pergunakan, mempergunakan. Dalam hal ini, akhiran kan lebih dahulu berfungsi pada kata bentukan itu daripada awalan me, awalan per, awalan memper. Bentukan imbuhan seperti ini tidak sama fungsinya dengan konfiks. Untuk itu, perhatikan proses pembentukan kata-kata di atas. Awalan ke berakhiran an ditambah kuat sama dengan kekuatan. Awalan per berakhiran an ditambah debat sama dengan perdebatan. Awalan peng berakhiran an ditambah pukul sama dengan pemukulan. Yang contoh kedua, guna ditambahkan, gunakan. Me ditambah gunakan sama dengan menggunakan. Per ditambah gunakan sama dengan pergunakan. Penanggalan awalan me. Penanggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun dalam teks beritanya, awalan me harus eksplisit. Contoh, ini contoh yang salah ya. Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Kalau contoh yang benar, Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Jadi yang salah luncurkan, yang benar meluncurkan. Next. Penggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Contoh, yang pertama contoh yang salah ya. Sampai jumpa lagi. Itu yang salah. Yang benar, sampai berjumpa lagi. Jadi yang salah jumpa, yang benar berjumpa. Next. Peluluhan bunyi C. Huruf C. Kata dasar yang diawali huruf C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me. Contoh yang salah. Ali sedang menyuci mobil. Yang benar, Ali sedang mencuci mobil. Jadi yang salah menyuci, yang benar mencuci. Penyengauan kata dasar. Ada gejala penyengauan bunyi awal kata dasar. Penggunaan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. Akhirnya, percampuran antara ragam lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaian. Contoh, nyopet, mandang, nulis, dan nabrak. Dalam bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata-kata mencopet, memandang, menulis, dan menabrak. Bunyi huruf S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang awalnya S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe, padahal menurut kaidah buku bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Contohnya ya, contoh yang salah. Semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Contoh yang benar, semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Yang salah, mentaati. Yang benar, menaati.
Awalan ke yang keliru gunaan. Pada kenyataan sehari-hari, kata-kata yang seharusnya berawalan ke sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kekurangan cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Contoh yang salah, pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh kereta api. Contoh yang benar, pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh kereta api. Jadi yang salah, ketabrak, yang benar, tertabrak. Perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan selain di depan kata bilangan awalan ke tidak dapat dipakai kecuali pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Pemakaian kata akhiran ir. Pemakaian kata akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Padahal dalam bahasa Indonesia, baku untuk akhiran ir adalah asi atau isasi. Contoh, contoh yang salah, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Yang benar adalah, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Jadi yang salah mengkoordinir, yang benar mengkoordinasi. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap dalam pemakaian sehari-hari. Pemakaian kata di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap sering dipertukarkan. Contoh yang salah, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Yang benar, putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Jadi, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Jadi, daripada itu tidak usah. Jadi, langsung putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton materi dari saya. Mudah-mudahan ilmu tersebut bisa dipergunakan dengan baik. Saya itu Bagus Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.